wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertemuan ini saya rekam, saya recording. Jadi 2 pertemuan sebelumnya itu lupa terus saya recording. Jadi sekarang saya recording untuk nanti akan saya unggah di LMS. Ya, jadi pertemuan ini nanti bisa disimak juga. Kita baru mulai ya. Nah, sesi ini saya akan menyampaikan terkait dengan sudah N ya. Terkait dengan strategi komunikasi pembangunan. Sudah. Oke, yaitu bicara pada strategi komunikasi pembangunan. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan lalu, model komunikasi, ya, itu ada beberapa strategi komunikasi, ada beberapa model komunikasi, adalah two-step flow sama multi-step flow, ada model komunikasi dialogis, ada model komunikasi difusi, inovasi, ada model komunikasi sosial marketing. Yang sekarang sedang dikembangkan itu adalah model komunikasi difusi inovasi. Sampai sekarang masih relevan. Ya, dikembangkan sampai sekarang. Maka sekarang saya akan fokus pada difusi inovasi. Ya, difusi itu penyebaran, inovasi adalah hal yang baru yang ada gitu. Nah, sebelum mulai ini ada nasihat yang baik, nasihat yang bijak dari seorang Habib Nurmagomedov yang kemarin pensiun dari MMA. Ya, dia menyampaikan orang non-Muslim itu tidak membaca Al-Quran dan tidak membaca hadis, tapi mereka yang baca adalah dirimu. Gitu. Maka jadilah cerminan Islam yang baik. Ya, itu pesan Habib ke kita. Maka sebagai pribadi Muslim yang baik, tunjukkan perilaku yang baik ke masyarakat, berkontribusi, berbuat baik, berkata yang baik, ya. Tidak kemudian berkata kotor, menyakiti orang lain dan sebagainya. Tapi untuk kemudian jadilah sebagai pribadi yang mencerminkan Islam yang baik. Nah, teman-teman semua, masuk ke materi pembahasan pertama. Kita bicara pada sekarang itu pada era revolusi industri 4.0. Beberapa negara sudah mengkategorikan di level 5.0. Ya. 5.0 itu berarti sudah luar biasa lagi, sudah sophisticated. Semuanya basisnya adalah teknologi informasi. Apa perbedaannya? Perbedaan signifikannya adalah lebih pada relasi atau kemudian tingkat hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain yang pertama. Yang kedua adalah tingkat penyebaran atau tingkat difusi sebuah inovasi, sebuah temuan. Jadi kalau kemudian sekarang kita di era revolusi industri 4.0, itu kemudian difusi informasi itu kemudian berjalan dengan sangat mudah. Ya. Saya itu punya grup misalnya, grup WhatsApp itu kemudian ada dari grup Ponorogo ada, grup Solo ada gitu. Jadi kadang di dalam satu waktu, ya, itu kemudian antara grup Solo dengan grup Ponorogo itu memposting satu informasi yang sama gitu. Jadi satu informasi yang sama itu diposting secara bersamaan oleh oleh orang-orang yang berbeda, dan mereka berasal dari grup yang berbeda. Artinya proses distribusi informasi itu kan berjalan dengan sangat cepat, ya, berjalan dengan sangat luar biasa. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Nah, apa beda di 3.0 sama 4.0? Sebenarnya lebih pada konteks, misalnya 3.0 itu sudah otomatisasi ya, berbasisnya sudah pada computerized sama elektronik. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang basisnya lebih. Makanya konsep smart city itu adalah konsep bicara pada era industri 4.0. Masyarakat jaringan itu era masyarakat di 4.0. Ya. Kemudian interaksi fisiknya bukan interaksi fisik secara langsung, tapi sudah interaksi fisik melalui cyber. Makanya dikenal dengan nama cyber physical system. Ya, Facebook, Instagram itu menghubungkan kita dengan teman-teman kita, Twitter itu menghubungkan kita dengan orang-orang yang jauh dengan kita. Meskipun sekarang muncul ada gium ya, bahwa sosial media itu menjauhkan yang dekat, tapi mendekatkan yang jauh. Nah, ini ada gium yang ada. Nah, kita masuk ke dalam era industri 4.0. Nah, ada konsep yang kemudian kita kenal dalam distribusi distribusi pesan atau distribusi komunikasi pembangunan itu dengan konsep difusi inovasi. Tokoh utamanya adalah kita kenal dengan namanya Everett Rogers. Dia adalah tokoh yang kemudian mengawali atau kemudian mempunyai inovasi, konsep namanya difusi inovasi. Apa itu difusi inovasi? Difusi inovasi itu berangkat dari dua terminologi, dua istilah. Yang pertama adalah difusi itu sendiri, yang kedua adalah inovasi.
Nah, ketika bicara pada difusi, difusi itu berarti tersebarnya sebuah inovasi. Ya, jadi proses penyebaran inovasi ke masyarakat itu dikenal dengan nama difusi. Psikologi itu di UMS didifusi, ya, didifusikan, disebarkan dulu. Ya, maka kemudian 2015 UMS kemudian mulai menggunakan platform psikologi. Ada proses difusi di sana. Ada jangka waktu tertentu karena nggak langsung dari 2015 langsung pakai psikologi semuanya. Ya, baru kemudian pada 2018, 2019, 2020 pakai psikologi semua. Sekarang itu geser lagi. Karena psikologi sudah mulai, karena kemarin ada pengambil alihan dari psikologi itu dijual, dibeli oleh company namanya Power School, itu dia punya kebijakan yang berbeda. Ya, sehingga kemudian sekarang beberapa sudah mengalihkan menggunakan profilnya bukan psikologi tapi open learning. Meskipun konsepnya sebenarnya hampir mirip ya. Nah, ada jangka waktu tertentu. Misalnya open learning itu dimulai 2020, pertengahan kemarin. Maka kemudian butuh waktu, tidak bisa dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan semuanya langsung settle di open learning. Semuanya butuh proses adaptasi dulu, baru kemudian bisa mengadopsi. Nah, ketika kemudian terjadi difusi, terjadi penyebaran inovasi atau hal yang baru, dan dia diadopsi, dia diterima, ada terminologi social change, ada terminologi yang kita kenal dengan perubahan sosial. Karena begitu kemudian misalnya nih yang terjadi pada saat pemilu misalnya, pemilu kemudian sudah menggunakan e-vote misalnya, electronic vote. Jadi memilih itu kemudian menggunakan elektronik. Ya, kemudian dulu dilakukan pertama itu dilakukan di Bali ya. Ya. Konsepnya bagus karena menggunakan pemilihan umum menggunakan elektronik, base-nya adalah elektronik. Jadi orang tidak perlu kemudian nyoblos gitu secara manual. Tapi implikasinya apa? Ternyata kemudian partisipasi orang itu sedikit yang datang ke TPS. Kenapa? Karena jumlah TPS-nya sedikit dan tempatnya jauh gitu. Jadi orang mau datang untuk kemudian nyoblos berikan pilihan itu mahal sehingga kemudian menurunkan angka partisipasi pemilu pada saat itu. Ya kalau tidak salah di Buleleng ya di Bali. Jadi penggunaan electronic vote berbeda dengan beberapa negara, misalnya Amerika, itu kan dia menggunakan elektoral. Ya. Dia kemudian menggunakan soal electronic vote, ya basisnya semuanya elektronik. Ya. Orang kemudian login kemudian dengan menggunakan platform teknologi digital. Gitu. Nah kita belum bisa. Kenapa? Karena ketika itu dilakukan maka butuh fasilitas yang lebih, butuh kemudian sistem informasi yang lebih, dan biayanya tidak sedikit. Sekarang saja kuliah berbasis online begini kan butuh biaya yang tidak sedikit ya. Dosennya juga effortnya lebih tinggi, mahasiswanya apalagi gitu. Ya, kadang-kadang kemudian juga ada problem berkaitan dengan hal teknis, jaringan, berkait dengan sinyal macam-macam. Belum lagi kemudian hambatan-hambatan yang sifatnya sosial gitu. Satu handphone itu kemudian dipakai oleh 3 anak yang kemudian sekolah semuanya online itu kan juga akan ngaruh sekali gitu. Ya, sehingga ada kemudian perubahan sosial. Ada social change ketika kemudian dia menerima difusi ataupun kemudian menolak difusi itu. Dia mengadopsi atau tidak itu pun ada perubahan sosial di dalamnya. Nah ini misalnya sekolah dulu ya. Zaman saya dulu waktu kecil itu sekolah seperti ini. Satu kelas itu bisa diisi 40 orang. Sekarang nggak boleh. Kalau nggak salah satu kelas sekarang 28 orang. Rombelnya gitu, rombongan belajarnya. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, kalau lebih kemudian akan disanksi. Tapi sekarang sudah beda lagi. Sekarang anak-anak BDR atau belajar di rumah. Ya, anak-anak saya itu kemudian sudah pagi hari ya dia BDR. Ya kan? Maka kemudian kadang-kadang kita orang tua itu punya problem. Problemnya apa? Yaitu ketika kemudian sekarang anak-anak itu basisnya BDR atau belajar di rumah, itu kemudian anak-anaknya malah kemudian sangat dengan mudah dia kemudian melakukan dalihnya belajar tapi ternyata nggak belajar, ternyata dia main game, susah toh. Ya kan? Tapi itu konsekuensi sekarang di era COVID semuanya basisnya adalah digital. Maka guru itu harus punya PR yang luar biasa, menyiapkan konten, termasuk kemudian di dalamnya melakukan evaluasi pembelajaran yang tidak pernah terpikirkan akan dilakukan secara online. Tapi ini bagian dari inovasi. Nah, ketika inovasi diciptakan, saya bilang tadi ada perubahan sosial ya, ada social change ya, itu dan Fred Schumacher. Jadi kalau kemudian ada difusi, inovasi, diadopsi atau ditolak, maka ada social change, ada perubahan sosial di dalamnya. Misalnya ini, dulu masyarakat agraris,
Kemudian bergeser pada era industri, ya, bergeser pada masyarakat berada di era informasi. Nah, ini masing-masing punya konsekuensi. Ya. Kalau Anda yang mohon maaf, Anda yang tinggal di desa itu kemudian bisa jadi masih bisa menghirup udara yang segar. Ya, pekan lalu saya kemudian goes ke daerah Polokarto itu masih hijau sekali. Kita masih bisa menemukan sawah. Tapi ketika kemudian keluar, itu sudah menemukan pabrik-pabrik, sudah masuk pada era industri. Ya. Tapi sekarang bukan lagi era industri, tapi sekarang era informasi. Bahkan industrinya adalah industri informasi. Itu yang luar biasa. Jadi informasi itu sekarang menjadi industri, memberikan penghasilan ke orang. Makanya orang itu sekarang berbondong-bondong membuat konten, berbondong-bondong menyampaikan informasi. Kenapa? Karena ada keuntungan yang dia dapat. Ya, keuntungannya macam-macam ya, ada keuntungan sifatnya sosial, ada keuntungan sifatnya material gitu. Nah, di era informasi kita tergabung misalnya dalam grup WhatsApp itu luar biasa banyaknya. Ya. Anda itu punya grup WhatsApp, misalnya apa aja, kelas ada grup kelas. Ya, kemudian ada grup alumni SMA, alumni SME, SMP gitu. Organisasi Anda yang ikut Himakom ya punya grup Himakom, yang juga ikut BEM akan punya grup BEM gitu. Belum nanti kemudian komunitas Anda, ya, komunitas futsal Anda, komunitas bulu tangkis, komunitas goes, itu kan kita berada di era informasi. Yang saya bilang ke Anda, semakin banyak informasi itu tidak menjamin orang semakin paham. Nah, itu masalahnya. Gitu. Kenapa? Karena ternyata semakin banyak informasi itu justru semakin bingung gitu orang-orang itu. Makanya dari riset begini, tingkat kesehatan perempuan itu menurun. Gara-gara apa? Gara-gara dia terlalu sering mengakses informasi dari internet. Jadi ketika dia sakit, mengeluh sakit, dia kemudian cari informasi di internet. Ya, kalau sakit begini itu apa? Ya, penyebabnya apa dan sebagainya. Dia nyari gitu. Nah, masalahnya ketika dia menemukan jawaban itu tidak membuat dia itu menjadi tenang ya. Enggak, tapi kemudian justru membuat dia itu semakin cemas. Ketika dia nyari lagi, dia kemudian semakin penasaran lagi, semakin khawatir lagi gitu. Dan ini menjadi masalah gitu. Ya contoh kasus nih, saya dulu ketika punya anak yang pertama itu, ketika anak panas itu kita udah bingung, cari, googling dulu gitu. Nah, ketika kemudian semakin banyak informasi yang kita terima itu justru bukan kita semakin tenang, justru kita semakin takut. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Gitu. Kenapa? Karena sekarang berada di era informasi, semua informasi bisa diproduksi. Tapi kemudian bukannya membuat kita semakin paham, justru semakin banyak informasi itu membuat kita semakin was-was. Sekarang informasi tentang COVID beredar luar biasa banyaknya. Ada yang kemudian mengatakan COVID itu konspirasi, ada yang mengatakan COVID itu benar dan sebagainya. Kemarin muncul aliansi dokter di seluruh dunia. Sebelumnya kemudian mengatakan obatnya COVID telah ditemukan, yaitu minuman probiotik misalnya. Nah, aliansi dokter sedunia itu juga dikomplain juga, dikritik juga oleh banyak tenaga medis misalnya. Maka dia mengatakan ya yang bisa mengalahkan aliansi dokter itu adalah PASU dan Empire gitu. Ya, jadi sama-sama fiktifnya, itu semuanya bisa mereka bisa saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, difusi inovasi termasuk itu ke dalam pengertiannya apa? Yaitu peran komunikasi secara luas dalam mengubah masyarakat. Ya. Nanti silakan teman-teman coba googling ya, browsing satu, bisa dicatat satu, kemudian Desa Menari di Tanon, Solo 3. Desa di Kabupaten Semarang. Ya, Desa Menari. Bagaimana kemudian perubahan masyarakatnya? Ada juga kampung sayur organik di Mojosongo, bisa dilihat nanti. Ya, jadi satu tadi Desa Menari di Tanon, silakan dicatat, di Getasan Tanon, Kabupaten Semarang. Yang kedua di kampung sayur organik, ya. Kemudian di Mojosongo ini di Solo, Mojosongo. Kemudian yang ketiga di kampung cyber, ya, kampung cyber ini di Jogja. Ya, silakan nanti dicek. Ya, bagaimana kemudian Anda bisa lihat dari ini aja, dari foto-fotonya aja ketahuan ya nanti ya. Bagaimana kemudian di sini tuh komunikasi berperan sangat luar biasa di dalam mengubah masyarakat sana. Contoh kasus misalnya ya, yang di Desa Menari, orang dulu tuh minder. Ya, orang tinggal di desa itu minder. Ya, mereka pekerjaannya hanya bertani saja gitu. Ya, tapi ketika kemudian ada komunikasi masuk ke sana, ada ide-ide baru yang kemudian dikenalkan oleh inovatornya, sekarang masyarakat di sana berubah menjadi masyarakat yang maju gagasannya. Pikiran mereka maju luar biasa. Ya.
Nanti kapan-kapan kami undang inovatornya. Ada juga misalnya kampung sayur organik. Itu dulu rumah mereka itu nganggur, halamannya, terasnya itu nganggur. Sekarang nggak ada yang nganggur. Ya, lebih-lebih sekarang di era COVID ini banyak sekali orang-orang yang punya hobi baru, yaitu apa? Bercocok tanam. Ya, orang sekarang hobi baru bercocok tanam. Nanti bisa dicek ya. Bagaimana ada kemudian perubahan masyarakat. Ya. Masyarakat berubah dari masyarakat yang kemudian dulu berada di dalam pikiran yang jumut, pikiran yang kemudian tidak berkembang, bergeser kepada masyarakat yang punya pikiran yang lebih maju, pikiran yang kemudian lebih berkembang. Ada hal baru yang kemudian dikenalkan di sana. Ini handphone misalnya, satu contoh sederhana, ini difusi inovasi. Orang tua saya itu termasuk orang agak susah kalau kemudian kemarin diminta pindah handphone. Karena bagi orang tua saya, handphone yang paling bagus adalah Nokia. Kenapa saya tanya, kenapa kok Nokia? Karena baterainya paling awet. Simple, sederhana. Tapi kemudian tidak pahami ya, ada fungsi-fungsi yang lain dari handphone. Nah sekarang setelah kurang lebih setahun 2 tahun bergeser kepada handphone Android. Dulu zaman saya kuliah itu yang paling handphone umat itu adalah Nokia 3315 itu handphone umat. Yang paling didemen sama anak-anak cowok itu adalah handphone Engage karena bisa dipakai untuk main game. Mungkin bisa jadi Anda punya handphone itu pada saat sekitar tahun 2005 ke atas. Kamera pun juga demikian. Ya, ada perubahan signifikan di dalam penggunaan kamera. Saya SMP SMA itu kameranya masih analog, masih menggunakan roll film gitu, yang satu roll mungkin isi 36. Dan kalau kita mau ngambil gambar itu berhati-hati betul. Kenapa? Karena satu kali jepretan itu berarti mengurangi jumlah foto, jumlah kuota foto yang bisa kita ambil. Gitu. Sekarang kan enggak. Sekarang Anda pakai handphone itu kan foto aja yang banyak gitu kan. Setelah itu baru dipilih gitu. Nah, repotnya kadang-kadang sesuatu yang tidak penting itu tidak bisa kita hapus. Gitu. Makanya sekarang WhatsApp itu punya fitur baru, dia kenalkan fitur baru bahwa dia memberikan opsi bahwa pesan itu secara 7 hari setelah kemudian ada di handphone kita, itu bisa terhapus secara otomatis. Tujuannya apa? Yaitu mengurangi penggunaan memori di mobile phone kita. Ya, itu ada pilihan begitu, ada optional begitu. Ya, kadang-kadang kan kita clear chat gitu, nah nanti secara otomatis sama WhatsApp itu bisa diperintahkan untuk dihapus. Ya, itu kemudian bagian dari inovasi yang kemudian dilakukan oleh WhatsApp. Ya. Ketika kemudian menggunakan kamera digital, kita enggak aja. Maka ada fotografer, dulu kita punya dosen namanya Pak Ali. Beliau adalah dosen pewarta, dia adalah ketua PFI, pewarta foto. Kemudian beliau di National Geographic, beliau bilang begini, kalau bisa ngasih kamera ke mahasiswa atau stok kamera di laboratorium itu memorinya jangan besar-besar, Pak. Memorinya kecil saja. Kenapa? Karena biasanya kalau memorinya besar, itu kemudian kita cenderung menimbun foto, ya, menimbun foto di perangkat kita gitu. Jadi nanti baru kemudian kita nggak sadar kalau ternyata sudah penuh gitu. Maka ketika memorinya nggak terlalu besar, ya ketika kemudian kita sudah selesai mengambil gambar langsung dipindah ke PC, langsung dipindah ke laptop gitu. Jadi memorinya kosong gitu. Teman-teman punya. Kadang-kadang kan kita sakit banget ya, begitu kita punya banyak file foto, tiba-tiba nggak bisa diakses. Kenapa? Karena SIM card-nya kemudian bermasalah. SIM card-nya kemudian SSD-nya kemudian bermasalah. Ya, memorinya kemudian bermasalah. Itu luar biasa. Kita akan menderita. Kenapa? Karena banyak dokumentasi yang hilang. Maka begitu kita foto segera pindah. Kalau perlu frekuensinya bulanan begitu. Ya, secara periodis kemudian dicek mana yang perlu, mana yang tidak. Nah, berlangsungnya suatu perubahan sosial itu karena gagasan yang baru. Nah, gagasan yang baru itu kita kenal dengan namanya inovasi. Maka psikologi itu inovasi. Ya, penggunaan Zoom ini inovasi. Bisa diterima, bisa tidak. Vaksin itu inovasi. Ya. Karena kemudian hal baru yang dulu nggak ada gitu. Jangan bilang begini ya, zaman Nabi dulu nggak ada vaksin. Ya jangan bilang begitu gitu kan. Zaman Nabi dulu juga nggak ada motor gitu, nggak ada pesawat gitu kan. Ya, makanya harus kemudian dipilah ya, mana yang kemudian kita terima dan mana yang kemudian akan tidak kita terima. Nah, unsur difusi itu punya kesamaan dengan model komunikasi. Kita kenal dengan nama SMCRE. S-nya apa S-nya? Apa S-nya?
Silakan. SMCRI, singkatannya apa aja ini? Yuk, siapa aja boleh ngomong, silakan. Halo, Anda boleh berpendapat. S-nya apa S-nya? Ya, S-nya adalah source, betul. M-nya M? M-nya apa M-nya? Media. Medium. No, M-nya adalah message. Ya. Source itu adalah S-nya adalah source atau sumber atau komunikator, M-nya adalah message-nya, pesannya gitu. Nah, C-nya itu baru channel. Ya, media itu di sini di C-nya. R-nya apa R-nya? R. Receiver. Receiver atau orang yang menerima. Ya, orang yang menerima informasi kita. E-nya? Efek. Efek, betul. Jadi source, message, channel, receiver, dan effect. S-nya apa? Source. Source-nya siapa? Penemu, ilmuwan. Ya, Nabi Muhammad itu source. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu source. Karena dia seorang agen baru, beliau juga seorang pemuka pendapat. Message-nya apa? Gagasannya. Ini luar biasa ya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Bahwa akan memodernisasi proses pendidikan. Dulu kan di zaman dahulu kan pendidikan di pesantren atau pendidikan agama itu kan dipisah kayak dengan pendidikan dengan ilmu-ilmu yang umum, ilmu-ilmu yang berada di sekolah umum gitu. Jadi agama itu kemudian hanya domainnya orang-orang pesantren, ya. Dan kemudian orang-orang umum itu tidak pernah belajar agama gitu. Maka ada pemisahan antara agama dengan ilmu umum gitu. Ya, maka mengatakan ya ada pembagian gitu. Nah, sekarang Kiai Dahlan enggak. Sama Kiai Dahlan kemudian ya seorang alim ulama, seorang ahli agama harus paham juga tentang ilmu pengetahuan. Ya, salah satu yang beliau lakukan apa gagasannya adalah merubah atau menggeser arah kiblat. Itu kan luar biasa. Ya kan? Maka mohon maaf sampai saat itu Kiai Dahlan dikatakan sebagai kiai kafir begitu. Kenapa? Karena beliau menggunakan teknologi atau pengetahuan yang berasal dari barat. Di situ di film Sang Pencerah itu digambarkan beliau menggambar peta ya. Jadi menggambar peta kemudian menentukan ini loh arah kiblat kita itu bukan ngadep ke kiblat, bukan ngadep ke Ka'bah, tapi kemudian ngadepnya ke India gitu. Ya. Kenapa? Karena di Asia Selatan, gitu kan? Bukan di Timur Tengah. Gitu. Maka beliau kemudian punya gagasan itu. Maka beliau sampai dikatakan sebagai kiai kafir gitu. Ya. Maka Kiai Dahlan itu begini. Waktu di perkampungan begitu, di komplek pasar gitu, dia dikatakan kiai kafir gitu. Maka kemudian Kiai Dahlan nengok ke belakang, ya siapa tadi yang mengatakan saya kiai kafir gitu. Ya, saat itu ada anak kecil banyak gitu ya. Kemudian biasanya anak yang paling jagoan itu akan nuduh orang lain. Ya, dan ternyata betul, itu Pak gitu. Ya, kemudian Kiai Dahlan kamu, enggak Pak, kamu aja, kamu tahu ngaku ya. Kemudian si anak ini yang sebenarnya tidak ngomong kiai kafir itu dikasih duit sama Kiai Dahlan gitu. Ini kamu tak kasih uang gitu. Nah, besok lagi dipanggil lagi Kiai Dahlan itu, kiai kafir gitu. Kiai Dahlan nanya lagi, siapa yang memanggil saya dengan kiai kafir? Karena kemarin dikasih uang, maka kemudian saat itu semuanya kompak. Saya kiai gitu. Kemudian Kiai Dahlan mengatakan, kalau saya ngasih duit ke semuanya nggak cukup. Ayo kita ke rumah karena Bunyai sudah memasakkan makanan untuk saya dan kalian gitu. Maka semuanya diajak. Lah, Kiai Dahlan itu kemudian menawarkan sebuah inovasi yang luar biasa. Penyetaraan pendidikan. Ya, kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, pembaruan arah kiblat gitu. Itu dilakukan hal yang luar biasa meskipun ditolak oleh banyak pemuka agama pada saat itu. Yang berikutnya menggunakan C-nya. C-nya apa? C-nya adalah channel. Channelnya bisa interpersonal, bisa media massa. Maka Kiai Dahlan itu mendekati orang-orang terdekatnya gitu. Ya, tapi sekarang sudah beda lagi. Sekarang paradigmanya sudah menggunakan media massa orang-orang. Sudah tidak lagi menggunakan channelnya, basisnya adalah interpersonal. Makanya dakwah itu sekarang dalam konteks sekarang sudah banyak menggunakan media massa sebagai platform atau sebagai sarana untuk kemudian menyampaikan dakwah Islam. R-nya adalah sistem sosial. Nah, ini masyarakat. Kalau dalam konteks Islam itu misalnya masyarakat Mekah, masyarakat Madinah itu adalah R-nya. Maka ketika kemudian Nabi Muhammad SAW itu kemudian biasa,
sebuah aturan yang luar biasa, sebuah ide yang luar biasa, gagasan yang luar biasa, yaitu orang tidak boleh berjudi, orang tidak boleh berzina, gitu kan. Itu kan bagian dari gagasan yang dilakukan oleh Nabi. Apa namanya? Bukan gagasan, wahyu yang diterima Nabi gitu. Dan itu kemudian didifusikan ke orang-orang Mekah pada saat itu, ke orang-orang Madinah pada saat itu. Ya. Maka kemudian muncul E-nya, efeknya apa? Oh, ada perubahan sikap nih. Ya. Sehingga kemudian orang-orang Mekah pada saat itu yang hobinya minum minuman keras, itu kemudian sudah tidak lagi minuman keras. Yang hobinya kemudian misalnya berzina sudah tidak lagi berzina. Ada perubahan perilaku. Ya kan? Meskipun kalau kita lihat dalam sejarah, maka Mekah pada pertama kali itu mereka menolak. Maka kemudian turun wahyu itu kemudian untuk hijrah gitu. Mereka menolak gitu. Tapi ketika kemudian ada Fathu Mekah, ada kemenangan kota Mekah, ya rombongan Nabi kemudian berangkat dari Madinah ke Mekah dan membuka pintu gerbang di Mekah, maka mau nggak mau mereka harus menerima. Ada perubahan perilaku di sana. Ya, tidak minum khamar, tidak berzina, tidak makan harta anak yatim, membayar zakat dan sebagainya gitu, menghormati orang tua dan sebagainya. Itu ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku. Nah, elemen difusi inovasi itu kan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri atau gagasan itu sendiri atau ide itu sendiri. Ya. Nah, baru atau enggak itu diukur subjektif ya, tergantung siapa ya, individunya melihatnya bagaimana gitu. Apakah itu hal yang baru atau enggak gitu. Ketika kemudian kita menawarkan hal yang baru, bisa jadi nanti dia sudah menerima itu di tempat yang berbeda. Makanya sifatnya tergantung dari individu masing-masing. Yang kedua adalah saluran komunikasi, yaitu alat untuk menyampaikan pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Itu jelas ya. Channelnya tadi jelas. Itu bisa bisa berupa saluran komunikasi massa, bisa interpersonal, bisa gitu. Contoh misalnya begini, Anda atau mungkin ada teman Anda yang sekarang hobinya berternak lele. Kita cek apakah orang tuanya mereka berternak lele atau enggak. Ternyata orang tua mereka enggak ada yang berternak lele. Dari mana mereka belajar? Mereka belajar dari YouTube. Mereka belajar dari buku. Mereka belajar dari artikel-artikel yang ada. How to-nya bagaimana gitu. Orang bisa akhirnya berternak lele sekarang. Kalau dulu kan enggak. Dulu kan kemudian salurannya siapa? Ya orang tua. Kalau bapaknya peternak lele, anaknya punya potensi jadi peternak lele. Kalau bapaknya petani, maka punya potensi anaknya juga jadi petani. Ya. Jadi kita, saluran komunikasinya apa? Nah, ada kemudian jangka waktunya. Ya, jadi proses keputusan inovasi itu mulai dari seseorang sampai memutuskan menerima atau menolak. Jadi ada jangka waktu. Dosen yang kemudian menolak pembelajaran menggunakan daring itu mau nggak mau sekarang harus menerima daring. Mau nggak mau sekarang harus menerima daring. Karena itu bagian dari keputusan yang sifatnya otoritas. Kampus memutuskan daring, ya sudah semuanya harus pakai daring. Nggak boleh offline, ya sudah selesai. Gitu. Ya. Yang berikutnya adalah sistem sosialnya. Siapa? Ya universitas. Gitu. Universitas terdiri dari berbagai macam unit. Ada dosen, ada mahasiswa, ada kemudian biro IT, ada kemudian orang tua Anda, itu sistem sosial. Ya, maka ketika kemudian ada difusi psikologi, ada difusi open learning, ada inovasi open learning, inovasi psikologi, lalu didifusikan ke UMS, itu sistem sosialnya berkaitan. Maka tahu mulai pada bulan Agustus itu kampus itu menyelenggarakan berbagai macam pelatihan untuk dosen. Khususnya apa? Agar kemudian proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal. Teman-teman juga diminta untuk mengisi survei, gitu kan? Agar apa? Mengidentifikasi kebutuhan dari teman-teman itu seperti apa sebenarnya. Sehingga kemudian universitas bisa menyusun langkah-langkah, bisa menyusun tahapan-tahapan agar proses PBM itu dapat berjalan dengan maksimal. Nah, karakteristik produk itu diterima atau tidak, nah itu tergantung sebenarnya. Makanya ada konsep namanya, ada 5 konsep nanti ya. Pertama adalah relative advantage atau keunggulan relatif. Yaitu apa? Tingkat di mana suatu ide itu dianggap lebih baik daripada ide-ide yang sebelumnya. Lebih ekonomis, lebih menguntungkan. Open learning itu menguntungkan atau tidak? Sejauh ini menguntungkan misalnya. Ya.
Tapi kalau ujian, oh ternyata kita masih menggunakan psikologi karena ujian itu bisa mengacak. Ya, soalnya 50, nanti kemudian bisa diacak pilihannya. Gitu. Tapi open learning menjadi ketika pasca psikologi dibeli sama Power School memberikan keuntungan yang lebih. Ya. Karena dosen mungkin bisa bikin platformnya sendiri. Gitu. Ya. Bisa kemudian mendesain kelasnya seperti apa, tampilannya bisa lebih menarik. Kemudian serasi atau enggak? Compatible atau enggak? Serasi enggak dengan yang kita? Pengalaman masa lalu serasi atau enggak? Gitu. Maka ketika kemudian Kiai Dahlan ya menggunakan merubah arah kiblat itu luar biasa tantangannya. Ketika Kiai Dahlan hanya mengajarkan surat Al-Maun selama kurang lebih 3 bulan, gitu kan? Itu orang, Kiai kok belajar lagi lah? Kami kan sudah hafal. Kiai kok belajar kami sudah hafal. Lah. Kemudian tanya, lah kalian sudah hafal tapi mengamalkan atau enggak? Gitu kan? Ya belum ya. Kalau belum berarti kalian belum paham gitu. Karena saya tuh mengajarkan agar kalian menjadi paham. Kalau sudah paham berarti kalian mengamalkan. Maka ada konsep ya bahwa kemudian di dalam Muhammadiyah itu amal usahanya adalah peduli terhadap orang-orang fakir miskin dan sebagainya. Maka bikin PKU, ya bikin panti asuhan itu adalah bagian dari kerja Muhammadiyah mewujudkan konsep al-maun. Ya. Agar kita kemudian tidak tergolong orang yang kemudian tercela. Tidak orang yang kemudian lalai di dalam sholat yang kemudian kita lakukan. Atau misalnya dakwah para wali, itu luar biasa. Yang di Demak, yang di Kudus, ya, itu luar biasa. Ya. Kenapa? Karena para wali itu dalam penyebaran dakwahnya itu menggunakan nilai-nilai yang ada di sana. Orang Kudus, orang Demak, itu kemudian dulu kan mayoritasnya adalah Hindu. Orang Hindu itu orang yang menganggap suci hewan sapi. Maka kemudian para wali itu kemudian merubah tradisi, atau bukan tradisi ya, merubah ritual penyembelihan hewan kurban sapi itu kerbau. Kenapa? Karena agar nilainya bisa diterima. Alhasil apa? Banyak orang-orang Demak itu yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Bahkan sampai sekarang korban mereka sebagian masih menggunakan kerbau. Ya, bahkan kalau kita pergi ke Demak itu yang Demak Kudus itu ya santapan yang paling menarik adalah santapan sate kerbau. Nah, berikutnya adalah complexity, rumit atau enggak, gitu kan. Ya kalau rumit ya ditinggalkan bisa jadi. Kalau enggak rumit ya akan diteruskan. Gitu kan. Makanya ketika kemudian pakai open learning itu ya kita harus belajar dulu gitu kan. Gitu kan. Dimengerti atau enggak, mudah dimengerti atau enggak. Oh, ternyata hampir sama modelnya dengan psikologi ya. Kemudian sekarang beberapa dosen mulai beradaptasi. Termasuk kami pun juga beradaptasi dengan penggunaan open learning. Menu-menunya seperti apa? Itu yang kemudian perlu kita pelajari bersama. Termasuk mahasiswanya juga begitu. Yang berikutnya triability dapat dicobakan, ya, dan terakhir adalah observability dapat dilihat, dapat kemudian diamati. Ya, memberikan keuntungan ekonomis atau tidak. Kalau keuntungan teknis ekonomisnya ada, berarti proses adopsi akan lebih mudah. Proses adopsi akan lebih cepat. Misalnya yang kampung sayur organik itu sekarang warganya mendapatkan penghasilan ya dari jualan bibit tanaman, dari jualan produk sayur yang kemudian ada di sana gitu. Bahkan ketika kemudian beberapa daerah itu yang punya sayur itu kemudian sayur tidak dijual jadi sayur, tapi sayur dijual menjadi tepung. Itu luar biasa. Ada inovasi di sana. Ya. Ada inovasi yang ada di sana yang kemudian dikenalkan kepada masyarakat. Kita tahapannya ini, model tahapan proses keputusan inovasi, ada pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Pengetahuan berarti diidentifikasi ya, nanti kalau pas bikin proposal, bagaimana kemudian pengetahuan masyarakat, apa yang dibutuhkan di dalam proses kegiatan itu, sosial ekonominya bagaimana, perilaku komunikasi mereka bagaimana, gitu. Kemudian personality mereka juga bagaimana. Nah, kemudian dipersuasi memberikan keuntungan atau tidak. Misalnya yang di Klaten itu ada namanya Bank Sampah Semut Harjo, misalnya. Oh, ternyata memberikan keuntungan relatif apa? Ada penambahan penghasilan. Ya, kan keuntungan relatif itu. Ya, serasi, sejalan dengan nilai-nilai ada, nilai yang ada di masyarakat. Tidak begitu rumit, bisa dicoba dan kemudian bisa dilihat atau bisa diamati. Ya. Kemudian apa? Muncul konsep diadopsi akhirnya, diterima. Ya. Diadopsi.
bisa diadopsi terus, bisa tidak melanjutkan. Kalau menolak, bisa adopsinya lambat, bisa kemudian juga tetap akan menolak dari adopsi yang ada, inovasi yang ada. Baru kemudian nanti tahap berikutnya adalah implementasi, baru berikutnya adalah konfirmasi. Nanti ketika konfirmasi ini bisa terus, bisa enggak. Kalau dia stop, maka dia akan geser untuk menerima inovasi yang baru lagi. Seperti Schoology itu 2015 sampai 2020. 2020 masuk pada open learning. Kita nggak tahu nanti 2000 berapa open learning akan berdigeser dengan platform yang lain. Ya, nah itu kenapa? Ya karena ada perubahan kepentingan, ada perubahan keuntungan yang kemudian didapatkan. Ini saya bilang kemarin ya, ada tiga keputusan, ada keputusan adopsi. Opsional itu ya pilihan sendirilah diterima atau enggak. Ya, jadi penyuluh itu hanya akseleran pengambil keputusan secara opsional. Saya cocok nih terima, kalau nggak cocok ya nggak usah diterima. Ada juga keputusan kolektif, ya dilakukan individu dalam suatu sistem sosial tapi mufakat ya. Ada kemufakatan yang kemudian diterima, ya, yang itu disepakati oleh semua orang. Berikutnya adalah otoritas. Nah, otoritas ini dipaksa ya. Seperti apa contohnya? Ya seperti sekarang mahasiswa baru Masta PMB menggunakan Schoology, itu kan dipaksa, mau nggak mau harus itu. Ya kan? Kalau nggak ikut Masta PMB ya nggak lulus. Kalau dia nggak lulus maka dia nggak dapat nilai life skill. Kalau nggak dapat nilai life skill ya berarti dia tidak lengkap proses pembelajaran. Gitu. Bisa jadi dia nanti harus nambah. Termasuk ini juga nih yang perlu saya sampaikan ke teman-teman ya. Di mata kuliah life skill itu adalah salah satu komponennya adalah menjadi panitia. Nah, ternyata ada beberapa program studi itu ketika mahasiswa 2016 ini yang mau wisuda ini, nilai life skill-nya nggak bisa keluar. Kenapa? Karena dia belum pernah jadi panitia. Kemudian apa? Dia kerjasama dengan himpunan-himpunan ormawa begitu dijadikan panitia gitu. Maksud saya daripada begini, ya mending kalian ikut ormawa itu sejak awal gitu. Daripada ikut ormawa hanya numpang supaya mendapatkan sertifikat atau surat tugas sebagai panitia atau sertifikat sebagai panitia. Ya itu sangat naif ya. Mending kalian ikut aja gitu kan dari awal gitu. Maka saya bilang ke Anda harus ikut organisasi gitu. Kalau nggak ikut orang-orang yang tidak ikut organisasi. Ya. Jadi Anda punya organisasi gitu. Nah, sebentar. Nah ini ya karakteristik penerima inovasi. Kalau kata Rogers itu dibagi menjadi 5. Satu adalah perintis atau inovator, yaitu 2,5%. Ya, berikutnya adalah pelopor atau early adopter. Ini trendsetter ya biasanya early adopter itu trendsetternya. Ada kemudian penganut dini atau early majority, yaitu pengguna awal tapi mayoritas. Ada late majority dan terakhir adalah kaum laggard. Laggard itu orang yang kolot, 16%. Misalnya apa? Manusia bumi datar, manusia yang kemudian menganggap ya beberapa, misalnya COVID ini konspirasi atau enggak, itu beberapa kalau orang laggard bisa jadi akan menganggap itu adalah konspirasi. Vaksin itu halal atau haram, nah, itu ya bermacam-macam ya. Orang laggard itu tidak akan menerima inovasi bahwa imunisasi itu adalah bagian dari inovasi yang harus kemudian diterima. Gitu. Ada di tempat kita banyak. Ya. Misalnya apa? Mau nikah, milih hari tertentu, milih tanggal tertentu, ya tanggal yang baik, ya dikasih tahu semua tanggal baik, ya mereka nggak terima, itu kolot. Ya. Nah ini grafisnya begini, ya ini ada perintis, ini inovator, jumlahnya sekitar 2,5%, ada tim pelopor ini 3,5%, ada penganut dini ini 3,4%, penganut lambat 3,4%, dan terakhir kolot atau laggard ini adalah jumlahnya sekitar 16%. Tidak sedikit sih, tidak banyak tapi sangat signifikan. Dan hampir di semua proses adopsi itu pasti ada laggard. Ya, kampung sayur organik Mas Songo itu ada laggardnya. Ya, desa menari itu ada laggardnya. Karena memang itu sudah sunatullah ya. Kalau di dakwah Nabi itu ya Abu Jahal itu kaum kolot. Ya, Abu Sufyan gitu. Ya. Abu Lahab itu kemudian adalah orang-orang yang kolot. Ya, kenapa? Karena dia tidak mau menerima kehadiran atau dakwah yang disampaikan sama Rasulullah. Jadi mereka orang yang kolot. Nah, terakhir apa yang kemudian bisa harus kita lakukan sekarang, dalam konteks sekarang yang bisa kita lakukan adalah pertama pengembangan kapasitas diri. Jadi dalam konteks komunikasi pembangunan sekarang, itu yang paling maksimal adalah pengembangan kapasitas diri. Supaya apa? Supaya paham betul ya, bagaimana kondisi masyarakat dan strategi apa yang akan digunakan. Yang berikutnya menggunakan media rakyat.
dalam pembangunan ya macam-macam ya, bisa apa namanya, ada yang menggunakan, kalau dulu itu menggunakan wayang misalnya. Makanya kemarin saya nanya, ada nggak kampanye COVID pakai bahasa daerah, itu kan media rakyat. Ya. Oh ya, kita berduka ya, ada salah satu dalang ya, Kiseno yang kemarin mengisi di UMS secara online, itu kemudian wafat kemarin. Ya, konon beberapa riwayat mengatakan beliau kecapean setelah kemudian olahraga. Ini olahraga perlu, tapi kemudian perlu diperhatikan. Media rakyat macam-macam modelnya. Ya, bisa kemudian menggunakan wayang kalau di kita. Ya, bisa kemudian menggunakan cerita-cerita hikmah, itu bagian yang apa bisa mendifusi ya, yang bisa kita dipakai untuk kemudian penyebarluasan komunikasi pembangunan. Ya, ada redundansi informasi biar orang kemudian apa diulang-ulang terus sehingga tidak ada jurang pemisah, orang semakin paham. Kemudian menanggulangi bias proliterasi gitu. Ya, jadi kemudian menanggulangi bias, ya, mengurangi bias dengan cara apa? Menyajikan informasi secara objektif, ya, menyajikan informasi secara benar, ya, akurasinya tinggi. Ya, dan yang paling penting juga membuat orang sadar. Maka ini mungkin proposal PKMM itu literasi itu akan sangat menarik. Nanti bisa dilihat, nanti bisa didesain. Jangan lupa maksimalkan peran komunikator, ya, tapi juga mengajak audiens itu. Ya, ketiga yang berikutnya adalah menyusun pesan berorientasi audiens. Ya. Jadi jangan lupa ya, pesan yang kita bikin itu harus sesuai dengan audiens. Kalau nggak sesuai ya nggak usah dong. Ya, nanti audiensnya nggak paham. Maka kemudian kalau dalam kaidah Islam itu gunakan bahasa dengan kaumnya gitu. Dia pakai bahasa apa ya kita gunakan itu. Terakhir adalah memanfaatkan jasa teknologi komunikasi. Maka dalam PKMM, saya sarankan ke Anda, saya dorong Anda untuk kemudian bisa kolaborasi dengan program studi yang lain, misalnya informatika. Itu akan sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kita menggunakan teknologi komunikasi masalah mitra kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana strategi komunikasi pembangunan yang ada, yang apa namanya dilakukan, yang kemudian yang bisa kita pahami secara bersama-sama. Nanti materi akan saya share di OL ya, kemudian nanti bisa teman-teman simak. Sebentar.